Halo semuanya, kembali lagi sama Miu Ansa. Sekarang aku mau pembahasan soal vektor, khususnya perkalian vektor. Ini ada soal nih dari teman-teman, 2 soal gitu ya. Di sini kita punya vektor A, yaitu 3i ditambah 4c ditambah akar 75k. Lalu kita juga punya vektor B, yaitu 3i ditambah 4c ditambah 0k. I, J, K adalah vektor satuan ya, vektor yang nilainya 1, yang menunjukkan angka komponen vektornya gitu ya. Kalau misalkan I itu komponen vektor di sumbu X, J komponen vektor di sumbu Y, K komponen vektor di sumbu Z, kayak gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan di soalnya itu adalah besar sudut apit antara A dot B. Oke, berarti kalau sudut apit simbolnya theta, betul, tetanya berapa gitu ya. Nah, karena di sini ada ketentuannya theta antara A dot B. Berarti kita cari dulu nih, A dot B itu rumusnya apa ya? A dot B. A dot B itu rumusnya nilai vektor A dikali nilai vektor B dikali cos theta, yang nantinya hasilnya itu berupa skalar, tidak akan lagi ada IJK gitu ya, nggak akan ada lagi arah. Nah, kalau misalkan nanti perkalian vektor lainnya selain A dot B itu nantinya akan ada A cross B ya. Kalau A cross B, nilai vektor A dikali nilai vektor B dikali sin theta, kayak gitu. Berarti karena kita mau cari A dot B, kita pakainya yang ini ya, yang kiri. Nah, sekarang untuk mencari nilai A dot B sama dengan apa tadi? Panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Terus kita mau cari tetanya, kita harus cari tahu dulu semuanya ya. Kita tulis dulu deh di sini. A dot B sama dengan nilai A dikali nilai B dikali cos theta. Kalau kita mau cari cos theta, maka panjang A gitu ya, nilai vektor A sama nilai vektor B-nya kita hilangkan dari ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri gitu ya. Untuk menghilangkannya, untuk pindahkannya, kita bagi gitu ya, kita bagi nilai vektor A sama nilai vektor B di kedua ruas. Jadi nantinya A dot B per nilai A dikali nilai B. Oke, ini yang berarti yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Sebelum ke rumus ini, kita perlu tahu dulu nilai A-nya, kita perlu tahu dulu nilai B-nya, kita juga perlu tahu A dot B-nya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu nilai A ya. Nilai A, cara carinya adalah akar komponen vektor A di sumbu X kuadrat ditambah komponen vektor A di sumbu Y kuadrat ditambah komponen vektor A di sumbu Z kuadrat, kayak gitu. Nah, sekarang kita masukkan angkanya ya. Masukkan angkanya, berarti kalau komponen vektor A di sumbu X, kita tinggal lihat angka yang ada di depan huruf I ini. Berarti angka 3, jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Untuk yang sumbu Y-nya berarti yang di depan J ya. Kalau sumbu Z berarti yang di depan K, berarti akar 75 kuadrat, kayak gitu. 3 kali 3, 9 ditambah 4 kali 4, 16 ditambah akar 75 kuadrat kan. Akar 75 kali akar 75 berarti 75, karena akar dikalikan dengan akar itu sendiri, hasilnya nanti akan angka itu sendiri gitu ya. Misal akar A dikali akar A sama dengan A, kayak gitu. Sekarang kita jumlahkan semuanya. 9 ditambah 16 ditambah 75 berapa? Ayo hitung dulu. Yap, jadi 100. Akar 100 berapa? 10. Betul, yeay. Sekarang
Kita cari nilai B-nya sama persis seperti mencari nilai A ya. Nanti komponen vektor B disumbu X kuadrat gitu ya. BY kuadrat ditambah BZ kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya yang ada di depan I, di depan J, sama di depan K. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi berapa nih? 9 ditambah 16 ditambah 0. Jadi akar 25. Berapa ya akar 25? Ya betul, 5. Oke, berikutnya setelah kita tahu nilai A, nilai B, kita juga perlu tahu A dot B-nya gitu ya. Teman-teman, untuk perkalian dot itu ada aturannya ya. Nanti kan kayak gini nih. A dot B itu berarti 3I ditambah 4C ditambah akar 75K akan dikalikan dot dengan 3I ditambah 4C tambah 0K. Gitu kan ya. Nah, ada aturannya nih. Aturannya aku kasih tanda seru deh. Tandanya harus kalian ingat gitu. Untuk perkalian dot gitu ya, hasilnya itu 1 jika hurufnya sama. Misal I dot I sama dengan 1, atau J dot C sama dengan 1, atau K dot K sama dengan 1. Jadi ini maksudnya I kali I berarti nanti hasilnya 1 gitu ya. J kali J hasilnya 1, K kali K hasilnya 1. Lalu kalau beda huruf kayak gimana? Misal I kali J gitu ya, atau I kali K, terus J kali I, J kali K, K kali I, K kali J, itu nanti hasilnya 0 guys gitu. Jadi yang punya nilai hanya yang hurufnya sama. Yang ini I kali I, J kali J, sama K kali K. Sisanya itu 0 kayak gitu. Nah sekarang kita kalikan deh semuanya. 3I kali 3I berarti 9 gitu ya. 9 dikali 1. Terus untuk 3I dikali 4C itu kan hurufnya beda. I kali J nanti hasilnya 0. Terus kalau misalkan I kali K juga hasilnya 0 kayak gitu. Terus untuk 4C dikali 3I hurufnya beda juga, nanti hasilnya 0. Terus di sini 4C kali 4C hasilnya ada ya J kali J 1, berarti sisa 4 dikali 4 nih, berarti plus 16 kayak gitu. Terus 4C dikali 0K, J kali K beda hurufnya ya, jadi 0 gitu. Terus di sini akar 75K dikali 3I hasilnya nanti 0. Terus akar 75K kali 4C hurufnya beda lagi, jadi 0. Nah terus kalau misalkan akar 75K dikali 0K, K kali K udah 1 ya, berarti kita tinggal kalikan angkanya. Akar 75 dikali 0 hasilnya 0 kayak gitu. Jadi 9 ditambah 16 adalah 25. Setelah kita tahu deh nilai A, nilai B sama A dot B-nya, baru kita masukkan ke sebelah kiri. Jadi di sini cos theta itu sama dengan A dot B-nya tadi udah kita cari 25 per panjang A-nya 10 dikali 5 kayak gitu. Jadi 25 per 10 kali 5, 50. Ini bisa kita perkecil ya, sama-sama dibagi berapa nih? Sama-sama dibagi 25 ya. Bagi 25, bagi 25. Jadi 1 per 2. Cos berapa ya yang hasilnya 1 per 2? Atau setengah? Berapa hayo? Ingat-ingat lagi sudut-sudut istimewa ya.
setengah itu tetanya 60 derajat. Yeay, jadi jawabannya 60 derajat guys. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini dia soal berikutnya. Kita punya vektor A sama dengan 4i min 3j plus 2k. Terus kita juga punya vektor B min 3i ditambah 2j min 2k gitu. Hitunglah A plus B dikalikan dot dengan A cross 3B. Oke, kalau misalkan ada soal yang kayak gini, kalian cari dulu yang ada di dalam kurungnya ya. Untuk A plus B, A plus B itu nanti kalian jumlahkan yang ada di komponen vektor yang ada di sumbu yang sama. Misal I ditambahkan lagi dengan yang I, J tambah lagi dengan yang J, K ditambahkannya dengan yang K lagi, kayak gitu. Misalkan ini 4I min 3J ditambah 2K ditambah min 3I ditambah 2J min 2K gitu. Nah, yang I kita tambahkan lagi dengan yang I, berarti 4I ditambah min 3i, berarti sisa 1i ya, atau i. Terus min 3j kita tambahnya sama j lagi, berarti min 3j ditambah 2j min 1j ya, atau min j. Kalau 2k dikurang 2k habis ya, sama dengan 0. Jadi A plus B itu hasilnya I min J, kayak gitu. Oke, kita sudah tahu A plus B, berarti langkah berikutnya kita cari 3B ya. 3B sama dengan, kalau misalkan ada vektor dikalikan dengan konstanta gitu ya. Konstantanya dikalikan ke semua komponen vektor gitu. Jadi di sini 3 dikali min 3i. Jadi min 9i gitu ya, ditambah 3 dikali 2j berarti 6j, lalu 3 dikali min 2k jadi min 6k gitu. Lalu langkah berikutnya adalah kita cari yang ada di dalam kurung sebelah kanan ya, yaitu A cross 3B gitu ya. A-nya 4i min 3j plus 2k dikalikan cross dengan 3b yang sudah kita cari ya, berarti yang ini nih. 3b itu min 9i ditambah 6j min 6k. Oh, kita pindahin dikit lah ya, biar tidak terlalu berdempetan. Nah, di sini deh, boleh. Oke, sip. Teman-teman, tadi kan untuk perkalian dot ada aturannya ya, yang ini. Yang kalau hurufnya sama nilainya 1, hurufnya beda nilainya 0. Untuk perkalian cross aturannya beda lagi guys. Nantinya jadi kayak gini, ini aku tulis aturannya di bawah ya. Aturannya. Nah, kita tulis dulu semua deh. I cross I cross J, I cross K. Terus nantinya ada J cross I, J cross J, J cross K gitu ya. Terus K cross I, K cross J, K cross K. Nah, kalau misalkan di perkalian cross yang hurufnya sama justru yang nilainya 0 kayak gitu. Berarti ini 0 nih. Lalu gimana Kak untuk yang hurufnya beda? Berarti jadi 1. Nggak ya, karena tadi karena perkalian cross itu akan menghasilkan vektor lagi, maka hasilnya tuh akan ada hurufnya. Akan ada I atau J
atau K kayak gitu. Dan nilainya juga tidak hanya 1, tapi bisa jadi -1. Biasanya aku bikin kayak gini nih. Bikin I di sini, I, terus J, terus K. Kalau dia berputar searah jarum jam, contoh I kali J, I cross J, berarti I, J hasilnya sisa siapa nih yang belum ada ininya, belum ditemenin, berarti K ya. I cross J karena searah jarum jam hasilnya positif. Jadi di sini K kayak gitu, positif K. Terus kalau misalkan J kali K hasilnya positif I kayak gitu. Kalau misalkan K kali I berarti hasilnya positif J. Lalu gimana kalau misalkan kebalikan? J kali I misal, nanti hasilnya jadi negatif K kayak gitu. Kalau misalkan I kali K hasilnya negatif J. Kalau misalkan K kali J hasilnya negatif I. Untuk yang searah jarum jam itu positif, kalau berlawanan jarum jam itu negatif. Sekarang kita isi nih. Berarti kan tadi I kali J itu positif K ya. Kalau I kali K dia berlawanan jarum jam nih. Berarti dia negatif ya, I kali K negatif J kayak gitu. Lalu kalau J kali I dia berlawanan juga ya. J kali I dia berlawanan jarum jam itu negatif, jadi negatif K. Kalau J kali K karena dia searah jarum jam maka positif I kayak gitu. Lalu K kali I berarti dia searah jarum jam, positif J. Kalau K kali J dia berlawanan jarum jam, nanti hasilnya jadi negatif I kayak gitu. Baru deh sekarang kita masuk ke perhitungan perkalian dua vektor yang perkalian cross di atas yang tadi. Sekarang kita kalikan nih satu-satu. Kalau misalkan 4i dikali min 9i itu hasilnya 0 ya. Yang ini nih 4i dikali min 9i. Terus kalau 4i dikali 6j hasilnya I kali J. Apa hayo I kali J? I kali J itu 4. Jadi plus kok merah? Plus 24 K kayak gitu. Terus kalau di sini 4i dikali min 6K. I kali K-nya kita lihat dulu nih. Oh, I kali K itu min J, berarti min J dikali dengan 4 dikali min 6. 4 dikali min 6 kan min 24 dikali sama min J, jadi positif 24 J kayak gitu ya. Terus kita ke yang min 3 nih. Min 3J dikali min 9i gitu ya. J dikali I, kita lihat dulu J kali I itu apa? Min K ya. Jadi di sini min 3 dikali min 9, 27. Jadi min 27 K gitu. Terus kita ke min 3J dikali 6J. Berarti J kali J 0. Nah, langsung kita tulis aja 0 gitu. Terus min 3J dikali min 6K. Berarti nanti di sini J kali K-nya kita lihat dulu nih. J kali K itu hasilnya I min 3 dikali min 6 18. Jadi plus 18 I kayak gitu. Terus sekarang kita ke yang 2K nih. 2K dikali min 9I. Hasilnya K kali I dulu nih. K kali I berarti positif J ya. 2 kali min 9 min 18. Jadi min 18 J kayak gitu. Terus 2K dikali 6J. K kali J kita lihat. Nah, min I ya. 2 kali 6 plus 12. Jadi nanti di sini
plus 12 dikali min I. Min 12I, kayak gitu. Terus 2K dikali min 6K, karena K kali K hurufnya sama ya, hasilnya 0 ditambah 0. Oke, kalau udah kayak gini, kita jumlahkan yang berada di sumbu yang sama. Berarti I jumlahkan dengan yang I, J dengan yang J lagi, K dengan yang K. Sekarang kita yang lihat yang I nih, mana yang I? Ini ada 18I dikurang 12I. Jadi hasilnya 6I. Terus kalau yang J mana nih? J 24C sama min 18C. 24 dikurang 18 plus 6C gitu ya. Oke, sekarang kita ke yang K. Plus 24K dikurang 27K. Jadi min 3K. Oke, setelah kita tahu A cross 3B-nya, terus udah tahu juga A plus B-nya, sekarang kita kalikan dot gitu ya. Kita kali dot di sebelah kiri aja deh nih. A plus B dot A cross 3B. Kita masukkan angka-angkanya. Berarti nanti jadi I min J dot 6I ditambah 6J min 3K. Oke, kita kali-kalikan I kali I. Ingat ya, kalau misalkan perkalian dot, aturannya yang atas ya. Yang hurufnya sama itu nilainya 1, hurufnya beda 0. Oke, berarti nanti di sini jadi 6. Terus I kali J itu 0, I kali K itu 0 ya. Lalu kita ke yang min J kali 6I juga 0. Berarti nanti ada cara cepatnya, langsung aja I kali I, J kali J aja gitu ya. Sip, jadi min 1 dikali 6, berarti min 6. Jadi sama dengan 6 kurang 6, betul 0. Jadi jawabannya 0 guys. Gitu deh. Cukup sekian pembahasan soal vektor pada video kali ini. Kalau kalian ada soal yang mau dibahas, boleh langsung kirim lewat DM Instagram aku atau kirim lewat email ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.